warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak MA Irfan Rahmana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah digital bisnis. Pada kali ini kami akan membahas tentang influencer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky sebagai moderator dan ada pun anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Ria Dwi Munfarida, yang kedua Ridwan Saputra, yang ketiga Wiwin Kurniawati, yang keempat Yuvita Mardiana, yang kelima Atria Safitri. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Atria. Materi pertama yaitu pengertian. Influencer adalah seseorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan. Influencer memiliki pengaruh bagi pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya dalam memperkuat pemasaran dan promosi menggunakan media digital. Menggunakan jasa seorang influencer adalah salah satu strateginya. Materi yang kedua ada tujuan dari influencer. Yang pertama, meraih banyak klien. Dengan menggunakan jasa influencer dapat meraih banyak klien. Influencer dengan jumlah pengikut yang banyak mampu mempromosikan produk atau jasa sehingga semakin banyak yang mengenal bisnis yang dipromosikan. Yang kedua, ada menumbuhkan kepercayaan. Tidak mudah untuk menumbuhkan kepercayaan klien terhadap bisnis, terlebih jika bisnis hanya mempromosikan secara online melalui sosial media. Dengan menggunakan jasa influencer dapat memudahkan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada klien. Hal itu karena influencer banyak dipercaya oleh para followersnya. Yang ketiga ada meningkatkan brand awareness. Peran influencer dalam bisnis tidak hanya menumbuhkan kepercayaan followers saja, namun juga terhadap bisnis. Peran influencer akan membuat follower tahu dan ingat dengan produk atau jasa yang dipromosikan oleh influencer. Mereka akan lebih menyukai produk atau jasa yang digunakan influencer yang mereka idolakan. Yang terakhir ada meningkatkan followers. Alasan terakhir mengapa influencer dalam bisnis penting adalah mampu meningkatkan followers. Jika dalam sebuah bisnis masih memiliki sedikit followers, dengan menggunakan jasa influencer mudah untuk meningkatkan followers. Penyelenggaraan giveaway juga akan semakin semarak jika dengan menggunakan jasa influencer. Mereka tidak hanya mempromosikan bisnisnya, namun juga mengajak para pengikutnya untuk ikut giveaway yang diselenggarakan. Salah satu syarat yang banyak diajukan adalah peserta giveaway harus mengikuti akun si penyelenggara. Yang selanjutnya adalah manfaat. Manfaat menjadi influencer yang pertama yaitu mempengaruhi perilaku konsumen. Anda memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian dan perilaku konsumen. Jika Anda merekomendasikan atau mempromosikan suatu produk atau layanan, pengikut Anda akan cenderung tertarik dan lebih mungkin untuk membeli atau mencoba produk tersebut. Yang kedua yaitu membangun kredibilitas dan kepercayaan. Dengan menjadi influencer yang terpercaya dan konsisten, Anda dapat membangun kreativitas di bidang tertentu. Ketika orang menganggap Anda sebagai ahli dalam suatu niche, mereka lebih mungkin mempercayai saran dan rekomendasi yang Anda berikan. Yang ketiga yaitu kesempatan kerjasama dengan merek dan bisnis. Anda memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan berbagai merek dan bisnis. Mereka untuk membayar Anda untuk mempromosikan produk mereka, mengundang Anda untuk menghadiri acara, atau menyediakan produk gratis sebagai bagian dari kerjasama. Yang keempat yaitu membangun komunikasi dan jaringan.
Dengan memiliki pengikut yang setia, Anda dapat membangun komunikasi online yang aktif dan terlibat. Ini memberikan Anda kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang yang dengan minat yang sama, membagikan pengetahuan dan memperluas jaringan Anda. Yang kelima yaitu pengaruh sosial positif. Sebagai influencer, Anda dapat menggunakan kekuatan dan pengaruh Anda untuk menyebarkan pesan positif, promosikan kesadaran sosial, dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi Anda. Dan yang terakhir yaitu potensial penghasilan. Bagi influencer yang berhasil, ada potensi penghasilan yang signifikan melalui kemitraan, iklan berbayar, atau penjualan produk. Anda dapat menghasilkan pendapatan dari aktivitas online Anda. Yang selanjutnya yaitu tips menjadi influencer. Yang pertama yaitu cari hal yang diamati. Untuk menjadi seorang influencer, cari sesuatu yang sangat kamu sukai dan ketahui. Hal itu yang bisa kamu bagikan ke orang lain. Jika ada orang lain yang membuat konten berbeda denganmu dan dia berhasil, berarti kamu harus menjadi seperti dia. Buatlah kontenmu sendiri, riset sebanyak mungkin sebelum memutuskan. Yang kedua yaitu manfaatkan akun yang sudah ada. Kamu tidak perlu membuat akun baru dan memulai dari awal karena mencari dan membangun follower tidaklah mudah. Cukup bersihkan akun media sosial milikmu dengan menghapus konten dari post lama yang tidak sesuai dengan konsep dan draft konten yang sedang kamu siapkan. Yang ketiga yaitu gunakan business profile dan blog pribadi. Bukalah pengaturan di Instagram dan ubah akunmu menjadi business profile secara gratis. Dengan akun bisnis tersebut, kamu bisa melihat data engagement yang kamu miliki secara keseluruhan atau per post yang kamu unggah. Yang terakhir yaitu bekerja sama dengan brand. Jika pengikut media sosialmu sudah lebih dari 1000, mulailah menjadi seorang influencer. Kamu bisa mencoba menjadi brand atau perusahaan yang membutuhkan jasamu sesuai kebutuhan brand tersebut dengan tema akunmu. Telusuri tentang brand yang kamu incar dan carilah siapa yang bagian pemasarannya. Yang selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari influencer yang pertama yaitu penghasilan lebih banyak. Selain mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak brand besar, penghasilan influencer pun tidak boleh diragukan. Bahkan seorang influencer dengan follower jutaan dapat menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta per sekali endorse. Yang kedua yaitu mendapatkan produk gratis. Selain memperoleh banyak bayaran untuk mengiklankan sebuah produk, para influencer ini juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan produk gratis dari perusahaan. Yang ketiga yaitu bekerja sama berdasarkan passion. Biasanya mereka yang bekerja sebagai influencer memiliki passion pada apa yang dilakukan hingga berhasil membuat banyak orang tertarik melihat dan bahkan menjadikan panutan dalam banyak hal. Yang keempat, kesempatan kerjasama dengan brand besar. Dengan maraknya profesi influencer hingga tren masyarakat yang cenderung berkiblat di media sosial, maka banyak perusahaan dari brand-brand besar mulai mempertimbangkan mengiklankan dan mempromosikan produknya melalui jasa influencer. Yang terakhir yaitu berkenalan dan memiliki jejaring influencer ternama. Tak hanya untung secara material, menjadi influencer juga memungkinkan Anda untuk bertemu dengan sesama influencer bahkan yang lebih populer, sehingga jejaring sosial luas juga profesional akan didapatkan ketika Anda berprofesi sebagai influencer. Berikutnya adalah kekurangan. Yang pertama ada topik. Terkadang para influencer memiliki topik terbatas untuk promosi sebuah brand. Hal ini tentunya sedikit merugikan pemilik bisnis karena video promosi yang dilakukan menjadi kurang menarik. Kedua, tingginya biaya. Tingginya biaya yang terkait dengan kerjasama dengan influencer. Beberapa influencer dengan basis pengikut yang besar dan pengaruh yang signifikan cenderung menetapkan tarif yang tinggi untuk kerjasama pemasaran mereka. Ketiga, munculnya haters. Jika ada penggemar, maka pasti akan ada pembenci. Haters ini biasanya datang dari kalangan yang tidak suka atau hanya sekedar iseng dan meminta perhatian. Keempat, terikat oleh penggemar. Sebagai influencer, semua orang beranggapan bahwa mereka mengenal kita. Ada titik di mana penggemar mulai menuntut influencernya
untuk melakukan ini dan itu. Kita bisa memilih untuk tidak melakukannya dan kehilangan penggemar, atau kita memilih melakukannya dan kehilangan kebebasan. Dan yang terakhir ada kesalahan influencer bisa membuat citra brand buruk. Bukan sekali, dua kali, kesalahan influencer membuat sebuah citra brand menjadi buruk. Stigma yang ada di kalangan masyarakat terhadap influencer yang sudah memiliki citra buruk juga akan merambat ke semua produk atau barang yang mereka promosikan. Next. Berikutnya adalah jenis influencer berdasarkan jumlah followers. Yang pertama, nano. Jumlah pengikutnya di bawah 10.000 akun. Kedua, mikro. Jumlah pengikutnya 10.000 hingga 100.000 akun. Ketiga, makro. Jumlah pengikutnya lebih dari 100.000 akun. Dan yang terakhir, mega. Dengan jumlah pengikut lebih dari 1 juta disebut dengan istilah mega influencer. Selanjutnya, jenis influencer berdasarkan platform media sosial. Yang pertama, blogger. Yang kedua, influencer YouTube. Yang ketiga, influencer TikTok. Dan yang terakhir, influencer Instagram. Pada presentasi hari ini akan membahas mengenai influencer Instagram. Yang pertama ada sejarah Instagram. Instagram adalah platform media sosial yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mikey Krieger pada bulan Oktober 2010. Awalnya aplikasi ini hanya tersedia untuk pengguna iOS. Instagram awalnya dikembangkan sebagai aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter, dan membagikannya ke dalam feed publik mereka. Pada tahun 2012, Instagram diakuisisi oleh Facebook dengan harga sekitar $1 miliar. Seiring berjalannya waktu, Instagram mulai menambahkan fitur baru seperti video pendek, cerita atau stories, fitur live streaming, IGTV atau Instagram TV, dan lainnya. Instagram juga menjadi platform yang populer bagi para influencer selebritas dan mereka untuk mempromosikan diri mereka dan berinteraksi dengan penggemar. Instagram menjadi salah satu platform media sosial terbesar dan paling populer di dunia. Selanjutnya yaitu pengertian Instagram. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Selain itu, Instagram juga merupakan platform yang digunakan oleh banyak bisnis dan influencer untuk mempromosikan produk, layanan, dan merek mereka. Influencer Instagram adalah selebgram atau selebritas Instagram, biasanya merujuk pada seorang public figure yang menggunakan platform Instagram untuk merekam aneka kegiatannya, termasuk mengulas sebuah produk. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kelebihan. 1. Populer dan berkembang pesat. Yang kedua, fokus pada visual. Yang ketiga, fitur kreatif. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada kebergantungan pada mobile. Yang kedua, ada konten yang bersifat permukaan. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Yang satu, iklan dan pemasaran pengembangan fitur baru. Iklan dan pemasaran. Yang kedua, pengembangan fitur baru. Yang keempat, ada ancaman atau threat. 1. Persaingan yang ketat. Dan 2. Konten negatif dan privasi. Next. Selanjutnya, fitur Instagram. Yang pertama, iklan Instagram. Yang kedua, link di cerita. Yang ketiga, IGTV. Yang keempat, shopping di Instagram. Yang kelima, filter dan efek khusus. Yang keenam, feed Instagram. Yang ketujuh, Reels. Yang kedelapan, live Instagram. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah keberadaan seorang influencer sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang. Influencer memiliki pengaruh bagi pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya dalam memperkuat pemasaran dan promosi menggunakan media digital, menggunakan jasa seorang influencer adalah salah satu strateginya. Kamu bahkan bisa menjadi seorang influencer untuk mendulang kesuksesan. Sekian materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.